Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai penelitian kuantitatif, di mana ada saya sendiri, Fitra Rahmatul Bidesi. Saya Muhammad Ali sebagai pemateri pertama. Saya Nisa Absariasan, pemateri kedua. Saya Ahmad Mursali sebagai pemateri ketiga. Saya Muhammad Fadil sebagai pemateri terakhir. Persilahkan untuk pemateri pertama. Nah, untuk pemateri saya sebagai pemateri pertama akan membahas tentang penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif itu seperti apa sih? Nah, merupakan suatu metode penelitian yang bersifat sistematis dan objektif yang digunakan untuk menguji teori ataupun hipotesis dengan menganalisis data dalam bentuk angka atau numerik dengan menggunakan teknik uji statistik. Yang kedua, ada karakteristik utama dari penelitian kuantitatif ini. Ada yang berbasis numerik angka, objektif dan sistematis, menggunakan teknik statistik, bersifat generalisasi, dan menggunakan instrumen terstandarisasi. Untuk jenis-jenisnya, yaitu jenis-jenis penelitian kuantitatif ada 5. Yang pertama itu deskriptif, 2 korelasi, 3 komparatif, 4 eksperimen, 5 survei. Dan yang pertama itu deskriptif. Untuk penelitian deskriptif ini adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan karakteristik suatu fenomena atau variabel tanpa hubungan atau pengaruh antar variabel tersebut. Yang kedua, ada contoh dari penelitian deskriptif ini. Yang pertama yaitu analisis tingkat kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas perpustakaan Universitas Negeri Gorontalo. Yang kedua ada korelasi. Korelasi ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan atau keterkaitan antara 2 atau lebih variabel tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel tersebut. Contohnya, yang pertama itu ada hubungan antara kebiasaan belajar dan prestasi akademik mahasiswa di Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo. Yang kedua, hubungan antara tingkat stres dan produktivitas kerja pada karyawan di perusahaan PT Muda Digital. Untuk komparatif, yang ketiga adalah penelitian komparatif. Adalah penelitian yang bertujuan untuk membandingkan 2 atau lebih kelompok atau variabel dalam suatu kondisi tertentu guna mengetahui perbedaan di antara mereka. Penelitian komparatif ini ada 2 contoh. Yang pertama yaitu perbandingan efektivitas pembelajaran daring dan tatap muka terhadap hasil belajar mahasiswa di Fakultas Teknik. Yang kedua, perbandingan hasil belajar mahasiswa yang memiliki laptop dan tidak memiliki laptop di jurusan Teknik Informatika Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Yang keempat yaitu survei. Nah, penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari sekelompok responden menggunakan kuesioner, wawancara, atau metode lainnya untuk mengetahui pendapat, sikap, atau karakteristik populasi tertentu. Contohnya, menganalisis pengguna media sosial di kalangan mahasiswa dan dampaknya terhadap produktivitas belajar. Yang kedua, itu menganalisis tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan e-kota Bonegorano. Yang kelima itu eksperimen. Nah, penelitian eksperimen adalah penelitian yang bertujuan untuk menguji hubungan sebab akibat antara variabel dengan cara melakukan manipulasi terhadap variabel independen atau mengamati dampak terhadap variabel dependen dalam kondisi yang terkontrol. Contohnya, yang pertama, pengaruh metode pembelajaran berbasis gamifikasi terhadap motivasi belajar SMA Negeri 1 Padilla. Yang kedua, menganalisis pengujian efek konsumsi minuman berkafein terhadap tingkat konsentrasi mahasiswa saat ujian. Selanjutnya akan disampaikan. Baik, selanjutnya ada langkah-langkah terhadap penelitian kuantitatif. Yang pertama, ada identifikasi masalah.
Sebelum kita memulai penelitian, kita harus mencari tahu, harus ada masalah dulu. Tanpa ada masalah, kita tidak bisa melakukan sebuah penelitian. Yang kedua, merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara untuk melihat apakah suatu hubungan itu ada hubungan dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, menentukan metode pengumpulan data, entah itu survei, kuesioner, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, menganalisis data dari sebuah data yang kita kumpulkan dengan metode-metode yang kita gunakan sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah hasil penelitian. Pada langkah ini kita akan menyusun laporan atau hasil penelitian dari hasil analisis data. Kemudian yang terakhir menyimpulkan antara hasil dan hipotesis kita sebelumnya. Baik, berikutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini ada 3 yang paling umum. Yang pertama ada kuesioner atau instrumen, yang kedua wawancara dan observasi, yang terakhir eksperimen. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, untuk poin selanjutnya di sini ada uji validitas dan reliabilitas. Yang dimana uji validitas dan reliabilitas sendiri ini bermaksud atau bertujuan untuk menganalisis apakah instrumen itu sesuai dan dapat digunakan untuk penelitian yang akan kita jalankan. Sedangkan validitas sendiri itu kita akan menguji seberapa valid instrumen yang kita buat untuk kita terapkan ke populasi atau sampel yang kita dapatkan. Sedangkan reliabilitas artinya kita dapat menguji reliabilitas dari instrumen tersebut sehingga dapat diuji kembali apabila ingin dianalisis kembali. Next. Sedangkan untuk hipotesis sendiri, hipotesis itu sendiri adalah suatu dugaan atau pernyataan sementara dari suatu penelitian. Jadi di mana kita itu membuat dugaan awal atau pernyataan sementara. Yang dimana hipotesis sendiri itu dibagi ke dua jenis, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif sendiri itu adalah sebuah hipotesis atau dugaan yang menolak, misalnya tidak ada perbandingan atau hubungan di antara dua variabel. Sedangkan hipotesis alternatif sendiri adalah hipotesis yang mendukung, misalnya ada perbedaan atau perbandingan dari kedua variabel. Next. Untuk teknik analisis data dari penelitian kuantitatif sendiri itu ada beberapa. Yang pertama, uji t-test, yang dimana kita menggunakan teknik analisis ini ketika kita membandingkan dua kelompok variabel. Untuk uji berikutnya ada uji regresi, yang dimana kita menganalisis pengaruh antara dua variabel. Berikutnya ada uji korelasi, yang dimana digunakan apabila kita ingin mencari hubungan antar variabel. Sedangkan uji ANOVA sendiri itu sama dengan uji t-test, namun teknik ini sendiri yang membedakannya dengan t-test adalah membandingkan lebih dari dua kelompok variabel. Next. Yang kedua adalah hasil penelitian. Untuk hasil penelitian dari penelitian kuantitatif ini sendiri diperoleh dari beberapa teknik atau analisis, contohnya saja seperti menguji hipotesis. Dan untuk menganalisis hasil dari penelitian kita ini, kita perlu menyimpulkan hipotesis yang kita dapat ini apakah mendukung atau menolak dari variabel yang diteliti. Untuk saya rasa itu saya dapat kami sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, dari pemaparan kami, kelompok kami menyimpulkan bahwa penelitian kuantitatif itu adalah metode yang berbasis data, numerik, dan analisis statistik untuk pengumpulan data yang sistematis. Penelitian ini memastikan validitas, reliabilitas, serta akurasi hasil. Melalui uji hipotesis, penelitian kuantitatif memberikan temuan objektif yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau pengembangan teori. Dari pemaparan kami, apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Baik, pertanyaannya, bagaimana cara menentukan sampel yang representatif dalam penelitian kuantitatif? Oke. Apakah saudara ingin menjawab? Terserah. Jawab 3 dua aja. Baik, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan dari Nurul Rahman ini dulu tentang bagaimana cara menentukan sampel yang representatif dalam penelitian
kuantitatif. Nah, untuk penentuan sampel yang representatif dalam penelitian kuantitatif melibatkan beberapa faktor dan metode. Yang pertama itu ada yang namanya ukuran populasi. Semakin besar populasi, sampel juga akan semakin besar. Yang kedua, ada tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan ini adalah keyakinan bahwa sampel mewakili populasi yang pada umumnya 95% atau 99%. Semakin tinggi kepercayaannya, semakin besar juga sampelnya. Yang keempat, ada margin error. Tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi umumnya dari 1% sampai 5% saja. Namun semakin kecil margin errornya, maka sampel harus semakin besar. Untuk yang terakhir, variabilitas populasi, yang dimana populasi itu yang beragam membutuhkan sampel yang lebih besar. Bagaimana dulu? Apakah sudah bisa menjawab pertanyaan tadi? Bisa. Nah, Terima oke, kasih. terima kasih. Jadi jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, kami tutup presentasi kami. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.